Selamat datang kembali para peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan doa audio ini. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Terima kasih karena saudara-saudari memilih waktu ini untuk berhenti sejenak, menghela nafas, dan hadir bersama Tuhan. Malam Sabtu Suci, ada keheningan yang dalam di dalamnya, keheningan yang bukan ketiadaan, melainkan penantian. Mari kita mulai dengan doa singkat untuk menyiapkan hati. Tuhan yang hidup, datangi kami dalam sunyi ini. Bukakan telinga kami untuk mendengar kabar-Mu. Bukalah hati kami untuk merasakan harapan yang lahir dari kegelapan. Amin. Sekarang, ayo kita ambil napas bersama. Tarik, tahan, lepaskan perlahan. Lagi. Tarik, tahan, lepaskan. Rasakan berat tubuh pada kursi, rasakan lantai menopang kaki Anda. Biarkan setiap napas menempatkan Anda di saat kini, tanpa terburu, tanpa beban menuntut jawab sekarang juga, hanya hadir. Izinkan diri Anda menghadirkan hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan, lelah, gelisah, takut, atau ada secerca harap, jangan menilai, hanya menyadari. Selanjutnya, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam dada, semoga damai beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai beserta kita, hadir dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Lukas pasal 24 ayat 1-12. Dengarkan agar hati bisa merenung, bukan sekedar mengetahui. Bacaan. Pada hari pertama minggu itu, sangat pagi-pagi benar, ketika matahari terbit, perempuan-perempuan itu datang ke kubur membawa rempah-rempah yang sudah mereka siapkan. Mereka mendapati batu yang menutup kubur sudah terguling. Mereka masuk, tetapi tidak menemukan tubuh Tuhan Yesus. Ketika mereka masih heran akan hal itu, tiba-tiba dua orang laki-laki berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau. Mereka sangat takut dan menunduk muka. Mereka berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Mengapa kamu mencari yang hidup pada antara orang-orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan pada hari ketiga dibangkitkan." Lalu mereka mengingat perkataannya. Mereka kembali dari kubur dan memberitahukan semuanya itu kepada 11 rasul dan semua yang lain. Tetapi perkataan mereka itu tampak bagi mereka seperti omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tetapi Petrus bangun dan berlari ke kubur. Ia menunduk dan melihat kain-kain kafan saja, lalu ia pulang, heran akan apa yang terjadi. Bacaan itu memberi kita dua momen. Pertama, kegelapan kubur, ketakutan, kebingungan. Kedua, kilau yang mengejutkan, kabar dari para malaikat, tubuh yang tiada, suatu tanda bahwa hidup telah mengalahkan kematian. Sabtu Suci
berada tepat di ambang itu, antara penantian dalam kegelapan dan ledakan cahaya yang akan datang dalam malam Paskah. Kita diundang untuk tetap setia dalam penantian itu. Mari kita merenungkan, apa arti Sabtu Suci bagi kita yang hidup di dunia yang penuh luka, pandemi, kehilangan pekerjaan, rumah yang runtuh, harapan yang nyaris pudar. Sabtu Suci mengatakan, ada waktu ketika suara Tuhan seolah tak terdengar. Ada masa ketika kita merasa hampa. Tetapi dalam ketiadaan kata-kata, Tuhan bekerja. Ia hadir dalam luka, Ia menubuatkan kebangkitan melalui keheningan. Ingat, kebangkitan bukan sekedar peristiwa sejarah. Itu adalah awal ciptaan baru. Sekarang, saya ingin mengajak saudara-saudari melihat Sabtu Suci melalui 3 jendela rohani, 3 cara melihat misteri ini yang bisa menuntun hidup iman kita sehari-hari. Pertama, jendela Ignasian. Dalam tradisi Ignatius, kita diminta menemukan Tuhan dalam segala sesuatu dan belajar bertahan dalam malam iman dengan perhatian penuh. Sabtu Suci mengajarkan kita latihan keteguhan hati, tetap hadir, mengamati perasaan-perasaan kita, memberikan segala kegelisahan pada Tuhan, dan menunggu gerakan roh yang sering halus, lembut, tapi nyata. Kedua, jendela Fransiskan. Santo Fransiskus melihat ciptaan sebagai rahim yang menunggu pembaruan. Kubur bukanlah akhir, melainkan rahim bumi yang menyuburkan benih baru. Dari perspektif ini, Sabtu Suci mengajak kita menghargai alam, merawat dan menyembuhkan lingkungan yang terluka. Karena kebangkitan juga menuntut pembaruan kosmis, langit dan bumi ikut bersukacita. Ketiga, jendela I Thirst, spiritualitas yang dipengaruhi oleh karya-karya kontemplatif yang menekankan kerinduan Allah untuk manusia. I Thirst mengingatkan kita bahwa cinta Allah adalah dahaga yang tak pernah lelah mencari manusia, bahkan di saat kita merasa jauh. Sabtu Suci menjadi ruang di mana dahaga Tuhan dan dahaga kita bertemu. Di sana lahir pengharapan yang tak tergoyahkan. Sekarang, sebuah kisah singkat. Ada seorang bernama Budi. Ketika gempa menyapu kampungnya, rumah-rumah hancur, listrik padam, orang-orang kehilangan arah. Di tengah reruntuhan itu, Budi menyalakan sebuah lilin kecil. Orang-orang bertanya, "Untuk apa, Budi? Sinar itu tak akan mengusir kehancuran." Budi hanya tersenyum dan berkata, "Kita mulai dari satu titik cahaya." Malam itu, satu persatu warga menyalakan lilin mereka. Di antara puing-puing, wajah-wajah yang lelah tersinari. Mereka mulai membersihkan, menolong, dan merajut kembali komunitas. Dari sebuah lilin kecil, bangkitlah harapan. Apa yang dilakukan Budi? Ia menyalakan tanda, sebuah tindakan kecil namun penuh makna. Sabtu Suci mengajarkan hal yang sama. Kebangkitan seringkali bermula dari tindakan sederhana, doa yang setia, kasih yang tidak menyerah, wujud belas kasih yang tampak kecil. Kita tidak selalu melihat hasilnya langsung. Namun, tindakan itu sendiri
adalah peserta dalam kelahiran kehidupan baru. Mari kita masuk lebih dalam ke pengalaman Ignatian tentang keheningan harapan. Dalam latihan rohani Ignatius, kita diajarkan untuk mengamati alur hati. Apa yang menenggelamkan kita? Apa yang menghibur? Pada Sabtu Suci, Ignatius mengundang kita untuk duduk di ambang kebangkitan, menoleh pada luka-luka pribadi, mengakui rasa kehilangan, lalu dengan penuh keyakinan menawarkan semuanya kepada Tuhan. Ini bukan menyingkirkan emosi, melainkan membawa semuanya ke altar pengharapan. Sekarang, penyinggungan pada pengalaman spiritual Ibu Teresa dalam banyak pengakuannya, ada malam-malam panjang tanpa perasaan kehadiran Tuhan. Namun, ia tetap melayani dengan cinta yang berkelanjutan. Tradisi I Thirst mengingatkan kita, kadang Tuhan membiarkan malam agar cinta kita menjadi lebih murni. Jadi, jika Anda merasa sunyi, ketahuilah bahwa kesetiaan Anda tetap berarti di mata Tuhan. Dari sudut Fransiskan, kita diajak untuk melihat alam sebagai partisipan dalam misteri penebusan. Kubur bukan lawan alam, tetapi tempat transformasi. Ketika kita memulihkan bumi yang rusak, memberi ruang bagi kehidupan baru, kita sebenarnya merayakan kebangkitan. Jadi, tindakan ekologis bukan hanya politik moral. Ia adalah liturgi, cara mempersiapkan dunia bagi kebangkitan penuh. Sekarang, saya akan minta Anda untuk jeda sejenak. Tutup mata Anda jika memungkinkan. Biarkan kenangan akan malam-malam berat melewati pikiran. Mana yang paling menusuk hati Anda sekarang? Kerawanan, ketakutan, kehilangan, beri nama. Ucapkan dalam hati, inilah aku. Baik, sekarang bayangkan sebuah lilin. Lihatlah nyalanya, kecil tetapi stabil. Di sekitar ada gelap, tapi dari nyala itu muncul kehangatan. Dari kehangatan timbul keberanian. Anda tidak harus menunggu mukjizat besar. Seringkali kebangkitan dimulai dari satu detik bela rasa, satu tindakan kebaikan, satu kata penghiburan. Apa yang bisa Anda nyalakan hari ini? Beberapa pertanyaan untuk refleksi pribadi. Ambil kertas atau catatan dalam hati Anda. Pertama, di mana saya mengalami Sabtu Suci dalam tahun terakhir ini? Kedua, tindakan kecil apa yang bisa saya lakukan untuk menyalakan sebuah harapan di sekitar saya? Ketiga, bagaimana saya dapat merawat bumi dan sesama sebagai bagian dari kebangkitan yang lebih besar? Keempat, apa dahaga Tuhan yang saya rasakan dan bagaimana saya bisa menanggapi dengan kesetiaan? Tuliskan atau cukup renungkan. Sekarang, mari kita berdoa penyerahan. Tuhan, aku menyerahkan luka-lukaku, kekhawatiranku, harapanku yang rapuh. Aku menaruh semua itu di tangan-Mu. Jangan biarkan keheninganku menjadi akhir. Jadikan ia tanah yang subur bagi kehidupan baru. Bimbinglah aku untuk menjadi lilin yang menyalakan orang lain, not for glory, but for love. Amin. Sebelum kita berpisah, saya ingin menawarkan sebuah praktik singkat
yang bisa dilakukan sepanjang malam Sabtu suci atau kapanpun Anda merasa terjebak dalam kegelapan. Setiap pagi atau malam, duduklah selama 5 menit. Tarik nafas, sebutkan satu luka yang Anda bawa, lalu sebutkan satu tindakan kecil kebaikan yang bisa Anda lakukan hari itu. Lakukan ini selama 7 hari. Lihat bagaimana benih kecil itu perlahan tumbuh. Ingat juga, keberanian untuk menunggu bukan pasif. Menunggu yang kudus adalah menunggu aktif. Doa, karya belas kasih, dan kesetiaan. Pada malam Paskah, api baru melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan. Kita tidak hanya merayakan peristiwa lampau, tapi ikut ambil bagian dalam kematian lama dan kebangkitan baru dalam diri kita, keluarga kita, komunitas, dan dunia ciptaan. Pada malam Paskah, api baru melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan. Kita tidak hanya merayakan peristiwa lampau, tapi ikut ambil bagian dalam kematian lama dan kebangkitan baru dalam diri kita, keluarga kita, komunitas, dan dunia ciptaan. Pada malam Paskah, api baru melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan. Kita tidak hanya merayakan peristiwa lampau, tapi ikut ambil bagian dalam kematian lama dan kebangkitan baru dalam diri kita, keluarga kita, komunitas, dan dunia ciptaan. Saya akan mengakhiri dengan sebuah doa berkat singkat. Tuhan yang bangkit, berkati saudara-saudari ini yang dengan rendah hati datang dalam keheningan. Jadikan mereka agen harapan di tempat gelap. Anugerahkan kekuatan untuk menyalakan lilin-lilin kecil yang menyinari sesama. Semoga mereka merasakan kedamaian, Sabtu suci, keheningan yang menanti, dan sukacita yang akan datang. Amin. Terima kasih sudah bersama dalam renungan ini. Jika Anda mau, pegang lilin nyata atau nyalakan lampu kecil di rumah sebagai tanda komitmen Anda untuk menjadi pembawa harapan. Berbagi kisah Anda juga baik di komunitas paroki, dengan sahabat, atau dalam doa. Mari merayakan malam Paskah bersama-sama dengan hati yang telah dibersihkan oleh penantian. Salam damai dan Tuhan memberkati. Oh, satu hal lagi. Jika Anda sekarang merasa sangat hancur atau membutuhkan pendampingan rohani, jangan ragu menghubungi pendamping rohani atau komunitas rohani. Kesetiaan tidak berarti menanggung semuanya sendiri. Berbagi beban itu bagian dari kebangkitan juga. Baik, sekarang mari kita tutup dengan hening 1 menit tanpa kata. Biarkan semua yang telah kita dengar dan rasakan menetap. Terima kasih. Semoga perjalanan malam ini membawa pengharapan. Selamat merayakan malam Paskah.